Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya ya. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 04. Sosok berlendir. Setelah para warga pergi, Paliem membiarkan anaknya bermain dengan boneka emas tersebut. Anak kecil berumur 5 tahun itu tampak sangat senang. Tak hanya mengelus, ia juga menunggangi boneka itu. Paliem dan Bu Fai tercekat ketika putra semata wayangnya mendadak bergelagat aneh. Matanya mendelik, lehernya mengejang, sementara napasnya mulai tersengal. Bocah itu mengerang seperti macan, menggunakan tangan dan kakinya untuk merangkak seperti hewan. Tatapannya berubah tajam tak seperti biasanya. Ada apa dengan anak kita, Koh? Tanya Bu Fai panik. Yifan, kamu kenapa? Paliem meneguk ludah. Perlahan tangannya menjulur menyentuh bocah bernama Yifan itu. Ark, Yifan tak menyahut. Hanya terdengar suara erangan. Yifan, sadar, kata Paliem seraya mengoyak tubuh Yifan. Yifan kembali mengerang. Dia mencakar mata Paliem hingga membuat Paliem tersungkur ke lantai. Paliem berteriak kesakitan. Matanya berdarah. Entah karena apa, Yifan lantas merangkak cepat keluar rumah. Kejar dia, perintah Paliem. Bu Fai mengangguk. Ia berlari mengikuti Yifan yang kini sudah melongok melihat ke bawah sumur, lalu ia tersenyum tipis diselingi dengan erangan. Jangan, Yifan. Perlahan Bu Fai melangkah untuk menghentikan Yifan. Ayo kembali ke Mama. Yifan menoleh sebentar lalu tanpa berpikir panjang, dia melompat terjun ke dalam sumur. Tidak! Teriak Bu Fai yang cepat-cepat melongok melihat ke dalam sumur. Mama, tolong Yifan, Ma. Terlihat tangan Yifan mengayuh udara. Beberapa teguk air sudah puas ia minum. Bu Fai langsung mengulurkan katrol timba. Yifan, cepat raih. Mama akan menarikmu. Yifan menangkap timba itu. Namun, saat Bu Fai hendak menariknya ke atas, Yifan merasakan ada seseorang yang menarik kedua kakinya. Mama, tolong. Ada yang menarik Yifan. Ma, teriak bocah itu. Yifan, pegangan yang kuat. Yifan bergelantung di timba itu. Bu Fai menarik katrol kuat-kuat. Tapi, seseorang di dalam sana terus menarik kaki Yifan. Yifan melihat ke bawah, melihat sosok berambut panjang, bermulut lebar, dan bermata merah tengah menggelayut di kakinya. Ark! Teriak Yifan. Ark! Bu Fai terus menarik katrol itu lagi, dibantu dengan Paliem yang baru datang. Mereka tak bisa melihat sosok yang Yifan lihat. Sosok berlendir itu terus bergelayut dari mulai kaki Yifan. Kini sosok itu sampai ke pinggang Yifan, membuat Yifan tak henti-hentinya berteriak ketakutan saat lidah sosok itu menjulur-julur lalu menjilat. Tarik, Ma, ayo, ujar Paliem. Tangan Yifan tak mampu bertahan lebih lama lagi bergelantung di tali timba. Pegangannya terlepas. Ia kembali tercebur ke dalam air, membuat Paliem dan Bu Fai semakin panik. Yifan mencari pegangan apapun yang bisa ia pegang. Tangan kecilnya meraih batu sumur dan mengeratkannya di sana. Namun, sosok berbau busuk itu terus menariknya ke dalam air hingga membuat jemari Yifan terkelupas karena terlalu kuat mencengkram bebatuan sumur. Tidak. Setidaknya itulah suara terakhir yang Paliem dan Bu Fai dengar sebelum Yifan menghilang ke dalam air. Hanya menyisakan bui-bui. Yifan, teriak Bu Fai. Paliem langsung mencari bantuan warga untuk menolong anaknya. Beberapa warga pun datang membantu Paliem memasuki sumur. Paliem tercekat dengan mata mendelik takut. Tepat saat ia berhasil memasuki sumur, ia mendapati putra semata wayangnya keluar dari dalam air dengan muka pucat dan mata mendelik, terapung di atas air sumur. Yifan! Teriak Paliem frustrasi. Kayla hanya berdiri menonton.
melihat semua orang tampak berkabung atas kematian Yifan. Ternyata dugaan Kayla salah. Ia pikir yang akan mati lebih dulu adalah Paliem atau istrinya. Tapi, makhluk astral itu menginginkan Yifan. Kayla melihat kepulan asap hitam itu semakin banyak, mengelilingi Paliem dan Bu Fai seperti tali yang siap untuk menjerat leher. Lama-kelamaan tali itu terlihat seperti rambut yang berlendir. Kayla bergidik lantas memalingkan muka karena jijik. Yifan, Yifan, bangun, ayo bangun. Bu Fai menangis histeris. Ia menepuk ringan pipi pucat putranya. Paliem menggeleng tak percaya. Ia dengan berat hati menutup mata anaknya. Buang boneka emas itu, kata Kayla yang berhasil menyita sorot mata semua orang. Boneka itu adalah boneka kutukan. Cepat buang. Para warga yang datang bergidik ngeri. Seperti yang Kayla ucapkan, hal yang buruk akan datang. Boneka itu. Seorang wanita 35 tahun tiba-tiba datang dan membungkam mulut putrinya. Dia adalah Bubita. Ayo pulang. Ajak Bubita menyeret Kayla menuju gubuk kecil tempat tinggal mereka. Bu, bagaimana aku bisa diam saja? Nyawa Paliem dan Bu Fai dalam bahaya. Makhluk itu. Plak. Sebuah tamparan rupanya membuat mulut Kayla terdiam dengan tatapan penuh tanya. Napas Bubita ngos-ngosan menahan amarah. Meski ia tahu kematian Yifan bukanlah salah putrinya, tapi tetap saja ada satu atau dua orang yang akan menganggap Kayla sebagai penyebab kematian itu. Berhenti. Berhenti bicara semaumu. Bentak Bubita. Hidup kita sudah susah. Air mata Bubita mulai mengalir lancang. Berhenti memberitahu orang-orang tentang apa yang kamu lihat. Tapi, aku dengar, kalau kamu begini terus, kamu tidak akan mendapatkan teman. Kamu harus berhenti mengatakan hal-hal gaib yang kamu lihat. Paliem dan Bu Fai dalam bahaya, Bu. Mereka akan mati jika terus menyimpan boneka emas itu. Jelas Kayla ngotot. Jangan pedulikan orang lain. Pedulikan dirimu saja. Mana bisa begitu? Kalau kamu terus ngotot seperti ini, maka ibu akan meninggalkanmu. Ancam Bubita. Ibu. Besok ibu akan pergi ke kota. Jika kamu berjanji tidak akan ikut campur urusan orang, ibu akan membawamu pergi bersama ibu ke kota. Ke kota. Kebetulan pamanmu sudah mencarikan ibu pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sana. Jadi, kalau kamu mau ikut, kamu harus berjanji berhenti ikut campur urusan orang lain. Mengerti? Kayla menelan ludah lalu mengangguk enggan. Ia menoleh sebentar. Dari kejauhan ia masih bisa melihat kerumunan warga yang berkumpul di pekarangan rumah Paliem. Mereka ikut berkabung, bersambung.